Adapun untuk tahun 2026 dialokasikan kembali 11.744 satuan pendidikan dengan pagu 14,06 triliun rupiah. Pemerintah juga mengusulkan tambahan melalui anggaran biaya tambahan atau ABT sebesar 89,49 triliun rupiah. Jadi anggaran pendidikan kita ini masih akan meningkat, teman-teman, dari yang ada sekarang. Usulan ini mempercepat revitalisasi hingga 60.000 satuan pendidikan. Ya, jadi luar biasa peningkatan pada tahun 2026. Program ini mendukung pemerataan kualitas pendidikan, revitalisasi menjadi bagian penguatan sumber daya manusia nasional. Revitalisasi dilakukan secara bertahap dan terukur, fokus pada perbaikan sarana dan prasarana belajar. Pemerintah menyesuaikan prioritas berdasarkan kebutuhan daerah. Program ini memperkuat pemerataan kualitas pendidikan. Dukungan anggaran disiapkan melalui mekanisme resmi. Pelaksanaan dikawal agar tepat sasaran. Dana revitalisasi tidak lagi dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum, melainkan langsung oleh Kemendikdasmen. Dana disalurkan langsung ke sekolah dan dikelola melalui mekanisme swakelola dengan partisipasi masyarakat. Ya, saya ulangi, dana disalurkan langsung ke rekening sekolah dan dikelola melalui mekanisme swakelola dengan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan teknis oleh panitia pembangunan satuan pendidikan atau P2SP yang melibatkan masyarakat didampingi tim teknis perencana dan pengawas sebanyak 7-10 orang serta pelaksana pembangunan sebanyak 20-30 orang per satuan pendidikan. Tahun lalu saya dan teman-teman KSP melakukan verifikasi lapangan, Mbak Livi, ya, dan kita menyaksikan bagaimana program revitalisasi sekolah ini juga membuka lapangan kerja di berbagai daerah. Tadi sudah dijelaskan bagaimana pelaksana pembangunan sampai 20-30 orang per satuan pendidikan. Jadi bisa dikalikan nanti 60.000 ya lapangan kerja yang akan terbuka. Estimasi sekitar paling tidak 650.000 lah ya untuk 16 satuan pendidikan. Kalau angkanya dinaikkan lagi menjadi 40 orang per sekolah. Yang ketiga, revitalisasi PHTC Madrasah 2025-2026 di Kementerian Agama. Jadi sekolah kita kan ada sekolah umum dan ada juga sekolah agama atau disebut dengan madrasah. Sebanyak 2.120 madrasah telah diusulkan dalam program revitalisasi PHTC ini. Dari jumlah tersebut, 1.408 madrasah memenuhi kriteria. Program ini memperkuat sarana pendidikan berbasis madrasah, jadi fokus kepada madrasah. Skema pelaksanaan melalui pendekatan selektif, program ini mendukung peningkatan kualitas pendidikan keagamaan. Pelaksanaan dilakukan melalui skema 556 single year contract atau SYC dan 852 multi year contract atau MYC. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas pembiayaan. Pemerintah memastikan proses berjalan sesuai regulasi. Program ini memperluas akses pendidikan yang layak. Monitoring dilakukan sesuai ketentuan anggaran. Nomor 4, sekolah terintegrasi. Ya, jadi sekarang selain sekolah rakyat juga insya Allah akan ada sekolah terintegrasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program sekolah terintegrasi menargetkan 500 sekolah pada tahun 2026. Saya ulang, 500 sekolah pada 2026. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan layanan pendidikan secara lebih terpadu. Ya, memperkuat ada sekolah rakyat, ada sekolah integrasi. Landasan hukum sedang disiapkan dalam bentuk inpres. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 60 triliun melalui ABT. Program ini jadi bagian penguatan sistem pendidikan nasional. Jadi teman-teman pendidikan kita nih tambah lagi ya, ini sekitar 60 triliun untuk sekolah terintegrasi.
Sekolah terintegrasi dirancang untuk mempercepat peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Pendekatan dilakukan melalui kebijakan terpusat dengan pelaksanaan bertahap. Program ini mendukung transformasi tata kelola pendidikan. Implementasi dilakukan sesuai dengan kesiapan regulasi. Pemerintah memastikan arah kebijakan tetap selaras dengan target nasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.